Satu lagi Ustaz, dari seorang pengusaha tersebut, akhirnya hatinya merasa dia ingin stop. Kalau begitu Ustadz Dwi katanya, saya kalau ingin saya stop ini gimana? Atau karena saya merasa ini hati saya sudah merasa ada riak-riak tidak ikhlas gitu. Nah, ngobrol masalah sodako, ini ada satu pertanyaan. Ada seorang pengusaha restoran rumah makan, itu setiap hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, selalu membagikan nasi bungkus atau nasi kotak. Yang jadi problem dari hati seorang pengusaha restoran ini, di awal dia merasa plong betul, seneng karena setiap hari Jumat bisa membagikan nasi bungkus atau nasi kotak. Tapi di akhir-akhir katanya orang sekarang bukan lagi menunggu di jam setelah sholat Jumat, bahkan sebelum. Nah, ini merubah hatinya. Jadi dia merasa ini orang kita bagi nanti setelah sholat Jumat, nunggu jam 10 sudah nunggu. Jadi hatinya ini merasa, ya karena ibadah butuh ikhlas, Ustaz. Dia merasa ya ada semacam kegalauan dalam hati, ini gimana seperti ini, hatinya kurang nyaman sebenarnya. Itu gimana, Ustaz? Ya, itulah yang namanya ujian di dalam bersedekah, bahwa kita bersedekah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Jadi sedekah yang terbaik itu sedekah yang dimana ketika kita mengeluarkan ada rasa berat di dalam hati, tapi tetap kita lawan. Nyamannya kita ba'dal Jumat, mungkin orang sudah ngumpul sebelum Jumat, ya sah-sah saja itu bisa, ya namanya orang, apalagi orang sudah tahu jadwal sedekah kita kan begitu. Maka di sini memang dituntut keikhlasan kita, dituntut kelapangan hati kita. Tinggal selanjutnya bagaimana kita atur. Ya, kita atur, kita bisa bikin tulisan, maaf, kami hanya membagikan sedekah selesai Jumat. Bisa diaturkan seperti itu saja, nggak ada masalah. Karena untuk mengatur lebih memudahkan, karena kalau sebelum Jumat mungkin orang akan sibuk untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi akan ada itu di dalam kehidupan orang yang sudah mulai rutin bersedekah, pasti akan ada nanti ujian-ujian, ya, yang akan mengusik hatinya, dan disitulah kita harus terus belajar ikhlas dan ikhlas. Satu lagi dari seorang pengusaha tersebut, akhirnya hatinya merasa dia ingin stop. Kalau begitu Ustadz Dwi katanya, saya kalau ingin saya stop ini gimana? Atau karena saya merasa ini hati saya sudah merasa ada riak-riak tidak ikhlas gitu. Nah, itu sebagusnya di stop atau gimana Ustaz, yang seperti itu Ustaz? Jadi ketika kita melihat ada yang gelagat yang tidak baik dalam sebuah amal kebajikan, kita harus timbang mana manfaatnya, mana mudaratnya. Ya, kalau dia amalan-amalan yang sunnah, selama memang maslahatnya lebih banyak, artinya sasarannya lebih banyak yang tepat, yang tidak tepat mungkin 1, 2, 3 orang, kenapa kita harus korbankan yang banyak tadi, kan begitu. Jadi umpamanya kita bagi-bagi nasi kotak, nasi bungkus 100 orang, 100 kotak, ya, yang tidak tepat mungkin 5-10 orang, yang tidak ada yang mungkin sempurna, itu kan nggak ada. Tapi yang 90 orang ini jangan kita korbankan karena 10 orang. Berarti kita tinggal harus perbaiki sistemnya saja. Itu saja, itu mungkin akan lebih baik. Jadi penting juga untuk istiqomah hati sang pengusaha tadi gitu. Ya, jadi bisa jadi itu sebagai satu ujian yang dia harus dia harus tetap bersabar. Jadi ada hal-hal yang trouble dalam satu ibadah, perbaiki yang trouble-nya itu. Jangan kita hilangkan ibadahnya. Samalah seperti orang yang sakit kepala. Ya, bukan kepalanya yang dipotong, kan minumin obat biar sakitnya hilang, kan begitu. Ya. Ada sama lah seperti umpamanya sholat, ya, sholat itu kan ibadah, harus ikhlas. Jangan karena kita tidak ikhlas, mendingan nggak sholat sekalian. Jangan kita korbankan ibadahnya. Mana yang kebaikan berjalan.